Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Amira Salsabila Diana Putri, NIM 160120439 dari kelas DD44E. Tugas 1 ini berjudul Analisis Struktur dan Interpretasi Estetika dalam film The Raid 2011. Kenapa aku memilih film ini? Karena menurut aku, film ini mencakup segala sesuatu yang fenomenal, yang bisa menjadi basic bagi insan perfilman untuk dijadikan suatu karya yang komersial. The Raid merupakan film yang sangat amat mengedepankan keindahan visual yang memang mempunyai daya tarik tersendiri di kalangan penikmat film Indonesia. The Raid sendiri merupakan film yang bergenre action, di mana adegan-adegan yang penuh tantangan mewarnai isi film tersebut. Film The Raid juga mengangkat seni bela diri dari Indonesia. Nah, selanjutnya nih, aku bakal ngejelasin tentang pengertian estetika dan struktur estetika. Yang pertama, pengertian estetika. Pengertian estetika itu banyak sekali diungkapkan oleh para ahli dan banyak banget tertera di dalam buku. Untuk yang pertama, menurut Tri Arwiratno tahun 2020, estetika lebih dipahami sebagai sebuah keindahan seni atau sesuatu bentuk atau objek yang terlihat sempurna. Keindahan yang dimaksud berkaitan dengan perasaan yang dialami seseorang, seperti terpesona, kagum, dan takjub ketika saat melihat benda atau objek tersebut. Yang kedua, menurut buku Ilmu dan Aplikasi Pendidikan bagian 3 tahun 2007, estetika adalah bagian dari kehidupan manusia. Karena makhluk manusialah yang hanya memiliki cita rasa keindahan. Cita rasa keindahan melibatkan semua domain yang ada pada diri seorang, yang paling dominan adalah aspek perasaan. Yang ketiga, menurut buku Falsafah Ekonomi Syariah oleh Dr. Abdurrahman, yang menyebutkan bahwa estetika adalah cabang filsafat yang mempersoalkan seni dan keindahan. Yang keempat, ilmu sosial dan budaya dasar dalam bingkai keislaman oleh Muhammad Kamaluddin tahun 2001, yang menyatakan bahwa estetika adalah salah satu cabang filsafat. Secara sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk, dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Pembahasan lebih lanjut mengenai estetika adalah sebuah filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Estetika sendiri merupakan cabang yang sangat dekat dengan filosofi seni. Dan yang terakhir, menurut Komunikasi Visual Volume 1 oleh Pundra Rengga Andita tahun 2021, yang menyatakan bahwa estetika merupakan cabang filsafat yang mempelajari keindahan. Estetika merupakan sifat keindahan yang mempengaruhi manusia ketika melihat objek visual. Nah, dari secara keseluruhan, secara umum, estetika merupakan suatu keindahan objek yang dapat dinikmati oleh penikmatnya. Nah, yang kedua ada struktur estetika. Struktur estetika menurut Adams tahun 2008 merupakan the basic visual vocabulary consists of formal elements which include line, shape, light, and dark, atau biasa yang disebut dengan kosakata visual dasar terdiri dari unsur-unsur formal yang meliputi garis, bentuk, dan gelap. Yang kedua, menurut Darsono tahun 2007, memahami estetika sejatinya memahami pakem-pakem yang paling fundamental adalah menelaah forma seni yang disebut struktur desain atau struktur rupa yang terdiri dari unsur desain, prinsip desain, dan asas desain. Selanjutnya, aku akan mendeskripsikan film The Raid 2011 ini. Film The Raid dirilis pada tahun 2011 di Indonesia. Saya memilih analisis film The Raid 2011 karena menurut saya film ini mencakup segala sesuatu yang fenomenal dan bisa menjadi basic bagi insan perfilman untuk dijadikan suatu karya yang komersial. The Raid, film layar lebar ini sangat mengedepankan keindahan visual yang memang mempunyai daya tarik tersendiri di kalangan penikmat film Indonesia. The Raid adalah film bergenre action, di mana adegan-adegan yang penuh tantangan mewarnai isi film tersebut. The Raid juga mengangkat seni bela diri dari Indonesia. Dalam film The Raid ini tentunya memiliki banyak sekali makna estetika. Makna estetika dalam film The Raid amat sangat dipengaruhi dari sisi kemajuan teknologi sinematografi dan juga para pekerja di belakang layar film tersebut. Teknik-teknik pengambilan gambar yang dilakukan pun amat sangat bermutu, sehingga berbeda dengan film-film action Indonesia yang terdahulu.
Film ini dikemas dengan teknik sinema yang modern, juga dengan aksi yang totalitas dengan pemeran yang berkualitas. Penulis ingin mengetahui nilai-nilai estetika visual yang terkandung dalam film The Raid, khususnya melalui komunikasi verbal dan non-verbal dalam memaknai estetika visual dari film The Raid. Kunci dari penelitian adalah pesan gambar atau visual yang ditangkap oleh penonton dapat memberikan makna keindahan pada gambar sebuah film layar lebar Indonesia. Adapun susunan cerita yang sangat menarik dari film ini, yaitu The Raid berkisah mengenai sebuah tim Special Weapons and Tactics dari Indonesia yang sedang bersiap menyerbu masuk ke sebuah apartemen kumuh yang berisi kumpulan kriminal kelas berat yang ada di kota Jakarta. Beberapa usaha penggerbekan telah pernah dilakukan ke dalam apartemen tersebut sebelumnya, namun seluruhnya berakhir gagal. Tujuan utama mereka adalah menangkap raja bandar narkotika yang berada di dalam apartemen tersebut. Penyerangan yang berlangsung secara diam-diam tersebut dimulai secara mulus semenjak lantai pertama. Sayang, aksi tersebut kemudian tercium ketika mereka sedang berada di lantai 6, dengan jumlah personil yang jelas berada jauh di bawah jumlah komplotan penjahat yang berada di apartemen tersebut. Nah, selanjutnya ada analisis struktur film The Raid 2011. Dalam cover film The Raid 2011 ini banyak sekali unsur dan struktur yang terkandung di dalamnya. Untuk yang pertama, ada seseorang yang menghadap bangunan terisolasi. Bangunan tersebut merupakan apartemen yang merupakan markas dari bandar narkotika tersebut. Dan yang kedua, ada tulisan yang mengandung makna, yaitu when there's no here left to run or hide, you fight or die. Ketika sekarang Anda di sini yang tinggal untuk beralih atau sembunyi, Anda berjuang atau mati. Selanjutnya, bangunan yang terisolasi atau apartemen yang cenderung usang berwarna gelap serta memiliki unsur garis, tekstur, dan bentuk geometris. Selanjutnya, langit yang cenderung gelap memiliki warna hitam putih yang memberi kesan sangat dramatis. Dan yang terakhir, ada beberapa benda tambahan seperti mobil, api, dan lain-lain yang menambah kesan aksi yang cukup mencekam. Selanjutnya, adapun interpretasi dari film The Raid 2011 ini. The Raid merupakan film seni bela diri dari Indonesia. Menurut saya, film ini sangat menarik karena mengangkat seni bela diri dari Indonesia yang dibungkus serapi mungkin dan menampilkan film yang di luar ekspektasi bagi para sutradara, penulis, pemain, bahkan penonton. Film The Raid memang sukses memikat masyarakat dunia lewat aksi bela diri silat. Secara keseluruhan, warna yang terdapat pada gambar cenderung ke warna gelap karena memberi kesan dramatis dan suasana yang cukup mencekam. Warna tersebut dominan mewarnai keseluruhan gambar. Setiap detail yang ada pada gambar atau pada film tersebut terlihat sangat indah, dan setiap detailnya memiliki arti dan menyimbolkan sesuatu yang akan terjadi atau yang akan ditampilkan dalam film tersebut. Nah, udah masuk di penghujung nih. Nah, di sini dari penjelasan di atas kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang aku ambil dari tugas ini adalah film The Raid 2011 itu merupakan film yang mengangkat seni bela diri Indonesia dan banyak sekali memiliki nilai estetika. Film ini juga banyak mempunyai struktur, nilai moral, nilai kehidupan, dan lain-lain. Film memang dijadikan sebagai komoditas industrialisasi, sehingga film dibuat sedemikian rupa agar memiliki nilai jual dan menarik untuk disimak oleh berbagai lapisan khalayak. Di balik skenario yang sangat kejam, bahkan tentang berandal, narkoba, pembunuhan, tetapi film ini memiliki pesan moral. Dari film ini kita dapat belajar yakni jangan meremehkan orang lain, jangan menyiksa orang lain, jangan menyiksa sesama manusia, terutama kaum wanita. Tindakan berbohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang dari pembunuhan, tanggung jawab seseorang ayah sebagai kepala rumah tangga, sikap beribadah orang mukmin, sikap toleransi agama yang berlebihan, saling tolong-menolong kepada orang lain, perilaku dalam makan, dan kedurhakaan seorang anak kepada ayahnya. Penelitian ini secara kritis tentang pesan yang terkandung di dalam film tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.